Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Putri dengan NPM 033024111025. Saya dari kelas 2A program studi PGSD. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, jadi apa itu psikologi pendidikan? Nah, yang dimana psikologi pendidikan itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Nah, psikologi pendidikan ini juga adalah ilmu yang memuat pengetahuan dan pemahaman perilaku manusia dan proses-proses psikologinya yang terjadi dalam konteks pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai ilmu terbagi atas 4. Yang pertama ada objektif, yang kedua metodologis, 3 sistematis, dan yang keempat universal. Jadi objektif ini ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuk dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, dan karenanya disebut kebenaran objektif. Bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Kedua, metodologis. Nah, metodologis ini upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpanan dalam pencarian kebenaran. Ketiga, sistematis. Ini ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, maupun menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Dan yang terakhir, universal. Universal ini kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu, contohnya jumlah semua sudut segitiga 180 derajat. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakang ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas, dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu pula. Pengetahuan profesional dan keterampilan terbagi atas 3. Yang pertama, guru yang efektif memiliki penguasaan yang baik tentang materi pelajaran mereka dalam keterampilan belajar. Kedua, mereka tahu bagaimana menggunakan strategi pembelajaran yang didukung oleh metode penetapan tujuan, perencanaan pengajaran, dan manajemen kelas. Dan yang ketiga, memahami bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana berkomunikasi serta bekerja secara efektif dan orang-orang dari berbagai tingkat keterampilan dan latar belakang yang beragam. Nah, dan yang terakhir di sini ada constructivist versus direct interaction. Nah, constructivist ini pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman dengan bimbingan dari guru. Yang kedua, direct interaction. Guru adalah arah kontrol harapan guru yang tinggi untuk kemajuan siswa, untuk memaksimum yang dihabiskan oleh siswa pada tugas akademik, dan juga upaya oleh guru yang menjaga dampak negatif seminimal mungkin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, apa itu perkembangan? Santroch, perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sepanjang hidup. Sebagian besar, perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun pada akhirnya juga melibatkan kerusakan atau pembusukan kematian. Selanjutnya ada proses dan periode. Nah, proses dan periode ini ada pola perkembangan anak. Anak adalah kompleks karena merupakan produk dari beberapa proses, yaitu ada biologis, kognitif, sosioemosional, dan perkembangan juga dapat dijelaskan dalam istilah periode. Proses biologis menghasilkan perubahan pada tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, tinggi, berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pubertas. Faktor genetik memainkan peranan yang besar. Proses kognitif, perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses sosioemosional, perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian.
Selanjutnya ada teori Piaget. Nah, proses kognitif, proses apa yang digunakan anak-anak ketika mereka membangun pengetahuan tentang dunia. Piaget menekankan bahwa proses ini sangat penting, yaitu skema asimilasi dan akomodasi organisasi dan ekuilibrasi atau keseimbangan. Yang dimana yaitu yang pertama skema. Skema ini gambaran representasi mental tentang suatu konsep atau pengetahuan. Yang kedua, ada asimilasi. Asimilasi adalah mencocokkan informasi baru dengan skema-skema yang sudah ada. Asimilasi mencakup menangani suatu objek atau peristiwa dengan cara yang konsisten dengan sebuah skema yang ada saat ini. Nah, akomodasi adalah mengubah skema-skema yang sudah ada atau menciptakan skema baru sebagai respon terhadap informasi baru. Akomodasi terjadi ketika informasi baru tidak cocok dengan skema-skema yang ada. Skema-skema itu disesuaikan atau diakomodasikan. Proses fisik dan atau psikologis menjadi satu keseluruhan yang terpadu. Organisasi bersifat menghubungkan berbagai macam skema. Organisasi memperluas potensi individu agar berhasil menjalani pertumbuhan intelektual. Ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi ini kesetimbangan adalah perpindahan dari keseimbangan equilibrium ke ketidakseimbangan disequilibrium dan kembali lagi ke keseimbangan equilibrium. Sebuah proses mempromosikan perkembangan pemikiran dan pemahaman yang kompleks. Terakhir ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini para siswa bergerak bolak-balik di antara kondisi keseimbangan dan ketidakseimbangan. Hasrat keseimbangan yang mendorong para siswa untuk mengkonstruksi skema-skema baru atau mengakomodasi skema-skema yang sudah ada. Selanjutnya perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk belajar bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi baik lisan, tulisan, atau isyarat tanpa didasarkan pada sistem simbol. Bahasa melibatkan 5 aturan yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, fonologi. Fonologi setiap bahasa terdiri dari suara-suara dasar. Fonem, suatu dasar bunyi dalam suatu bahasa, merupakan unit terkecil suara yang mempengaruhi makna. Morfologi. Morfologi ini mengacu pada unit makna yang minimal merupakan sebuah kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang bermakna. Setiap kata dapat mengandung satu morfem atau lebih. Sintaksis, cara kata-kata digabung untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Contoh, Bob dipukul oleh Tom. Semantik, merujuk pada makna kata kalimat, contoh gadis dan wanita. Dan yang terakhir, pragmatik, menggunakan bahasa sesuai dalam konteks yang berbeda. Oke, baik, itu mungkin saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.